Minasan konnichiwa, Rizky desu, Nihon no Kensei desu. Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah seorang Kensei. Kyou wa dai ikka no mina no Nihongo no bunpo o setsumei shiyou to omotte imasu. Di video kali ini kita akan mempelajari bab 1 yang bersumber dari buku Mina no Nihongo. Sebelum kita masuk ke materinya, buat minasan yang belum menghafalkan kotoba atau kosakata, minasan wajib menghafalkannya terlebih dahulu. Untuk video penjelasan mengenai kosakata ada di deskripsi video ya minasan. Hai, ima kara Nihongo no bunpo o hajimeru tokoro desu. Ja, hajimemashou. Hai, untuk pola kalimat yang pertama ada kata benda wa, kata benda des. Kata benda wa, kata benda des. Yang perlu minasan perhatikan di sini adalah huruf H hiragana ini. Kalau dalam hiragana kan ini dibacanya H ya minasan. Tapi kalau huruf ini berfungsi sebagai partikel, dia dibacanya wa minasan, bukan H lagi. Jadi jika huruf ini berfungsi sebagai partikel, maka dia dibaca wa. Kemudian kata benda des. Des di sini berfungsi sebagai penutup kalimat positif minasan. Ingat, kalau kata benda atau kata sifat ditutup dengan des, itu artinya bahwa arti dari kalimat ini itu positif ya minasan. Dan partikel wa di sini berfungsi sebagai penanda topik. Penanda topik atau subjek. Jadi bisa diartikan bahwa wa itu artinya adalah. Jadi kata benda 1 wa, kata benda des itu sama artinya dengan kata benda 1 adalah kata benda 2. Contohnya, watashi wa Rizuki desu. Watashi wa Rizuki desu. Hai, jadi bagaimana cara mengartikan kalimat ini? Hai, mudah saja minasannya. Kalau ada partikel wa, itu diartikan terlebih dahulu. Jadi kalimat sebelum partikel wa diartikan terlebih dahulu. Jadi watashi wa Rizuki desu artinya adalah saya adalah Rizky. Contoh yang kedua, Agusu-san wa Indonesia jin desu. Agusu-san wa Indonesia jin desu. Hai, ini artinya adalah Agusu-san. Jadi saudara Agus, wa adalah Indonesia jin desu. Orang Indonesia. Hai. Kita ulangi sekali lagi minasan. Agusu-san wa Indonesia jin desu. Saudara Agus adalah orang Indonesia. Jadi kata benda wa atau kata benda des ini memiliki arti yang positif minasan. Sekarang bagaimana kalau kalimat negatifnya? Kalau saya bukan Rizky atau saya orang Agus bukan orang Indonesia. Hai, kita masuk ke bunpo yang selanjutnya. Hai minasan. Di sini ada di bunpo kedua ada kata benda wa, kata benda ja arimasen atau dewa arimasen. Nah, pola kalimat ini merupakan pola yang memiliki arti negatif minasan. Kalau yang sebelumnya des memiliki arti positif, maka di pola kalimat yang selanjutnya ini memiliki arti yang negatif minasan. Nah, kemudian ada ja arimasen atau dewa arimasen. Keduanya memiliki arti yang sama, tetapi untuk bahasa percakapan
lebih sering dipakai ja arimaseng minasang. Sedangkan dewa arimaseng adalah untuk bahasa tulisan. Hai minasang, kalimat ini memiliki arti kata benda satu bukan kata benda dua. Contohnya, nah ini untuk kalimat positifnya, watashi wa rizuki des. Saya adalah Rizky. Sedangkan kalau saya bukan Rizky adalah watashi wa rizuki ja arimasen. Tinggal ganti desnya saja minasang dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Watashi wa rizuki ja arimasen. Artinya saya bukan Rizky. Saya Rizky, saya bukan Rizky. Gitu minasangnya. Kalau saya Rizky, kalau kamu bukan Rizky. Begitu minasang kira-kira. Kemudian ada Agus Susangwa Sensei des. Saudara Agus adalah guru. Sedangkan kalau watashi wa sensei ja arimasen. Artinya saya bukan guru. Saudara Agus guru, saya bukan guru. Begitu minasang. Hai, pola kalimat yang selanjutnya. Selanjutnya ada kata benda mo, kata benda des. Kata benda mo, kata benda des. Nah, partikel mo di sini berfungsi untuk menunjukkan informasi yang sama. Jadi jika pernyataan satu atau jika pernyataan dua sama dengan pernyataan satu, maka kita menggunakan partikel mo minasang ya. Jika dalam bahasa Indonesia mo ini memiliki arti juga minasang. Jadi kata benda mo, kata benda des memiliki arti kata benda satu juga kata benda dua. Hai, langsung contohnya. Di sini pernyataan pertama ada watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Dan pernyataan dua, Agus Susangmo Indonesia jin desu. Agus Susangmo Indonesia jin desu. Saudara Agus juga orang Indonesia. Nah, minasang. Jadi pernyataan satu dan pernyataan dua ini memiliki arti yang sama minasang, yaitu sama-sama orang Indonesia. Maka di pernyataan kedua menggunakan partikel mo minasang. Jadi saya adalah orang Indonesia dan saudara Agus juga orang Indonesia. Contoh yang kedua minasang. Agus Susangwa sensei desu. Agus Susangwa sensei desu. Saudara Agus adalah guru. Pernyataan yang kedua, watashi mo sensei desu. Watashi mo sensei desu. Saya juga guru. Jadi seperti itu minasang. Kata benda mo, kata benda des itu berfungsi untuk menunjukkan pernyataan atau informasi yang sama minasang. Hai, kita langsung ke pola yang selanjutnya. Nah, di sini pola yang selanjutnya ada partikel ka minasang. Dalam bahasa Jepang, partikel ka digunakan untuk bertanya minasang. Jadi, kalau ada suatu kalimat yang diakhiri dengan partikel ka, maka itu merupakan sebuah pertanyaan minasang. Jika dalam bahasa Indonesia, partikel ka memiliki arti apakah titik-titik atau apakah titik-titik. Jadi dia merupakan kalimat tanya minasang. Hai, langsung saja kita lihat contohnya minasang. Nomor 1. Anata wa Indonesia jin desu ka? Anata wa Indonesia jin desu ka? Nah, jadi untuk ka-nya ini dibaca naik ya minasang. Desu ka gitu, seperti itu minasang, naik. Artinya, apakah
Cara mengartikannya kita dari partikel ka terlebih dahulu minasang. Apakah langsung ke kalimat sebelum partikel wa. Anata, kamu. Apakah kamu Indonesia jing, orang Indonesia? Jadi kalimat satu itu memiliki arti Anata wa Indonesia jing desu ka? Apakah kamu orang Indonesia? Seperti itu minasang. Hai, yang kedua. Agus-san mo Indonesia jing desu ka? Apakah saudara Agus juga orang Indonesia? Ingat minasang, ada partikel mo minasang. Jadi Agus-san mo Indonesia jing desu ka? Apakah saudara Agus Indonesia jing, orang Indonesia? Agus-san mo Indonesia jing desu ka? Apakah saudara Agus juga orang Indonesia? Contoh yang ketiga, Yamada-san wa sensei desu ka? Yamada-san wa sensei desu ka? Kita artikan dari sebelum partikel wa-nya dulu minasang. Yamada-san wa sensei desu ka? Saudara Yamada, apakah saudara Yamada guru? Jika jawabannya positif, maka hai sensei desu. Tinggal diulangi saja minasang kata benda keduanya. Hai sensei desu. Ya, guru. Kalau bukan, iye sensei ja arimasen. Tinggal diganti desnya menjadi ja arimasen minasang. Iye sensei ja arimasen. Bukan guru. Hai, seperti itu minasang. Kemudian untuk pola kalimat selanjutnya ada kata benda no, kata benda des. Kata benda no, kata benda des. Nah, di sini ada partikel no minasang. Partikel no di sini berfungsi untuk menyambungkan kata benda dan kata benda minasang. Jadi jika ada kalimat seperti ini, maka artinya adalah kata benda satu itu menerangkan kata benda dua minasang. Nah, supaya tidak bingung, mari kita lihat contohnya. Kalimat pertama ada watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nah, jika kita ingin menerangkan guru apa, maka digunakan partikel no minasang. Karena guru kan banyak minasang, bisa guru musik, guru olahraga, guru matematika, dan lain-lain misal. Maka untuk menerangkan kata guru ini, untuk menerangkan guru ini, guru apa, maka kita gunakan partikel no minasang. Jadi contohnya seperti ini. Watashi wa nihongo no sensei desu. Watashi wa nihongo no sensei desu. Kita artikan satu-satu minasang. Watashi wa, saya adalah sensei, guru, nihongo, bahasa Jepang. Maka watashi wa nihongo no sensei desu artinya adalah saya adalah guru bahasa Jepang. Nah, jadi si partikel no di sini itu untuk menjelaskan atau untuk menyambungkan dua kata benda minasang. Jadi nihongo no sensei itu adalah guru bahasa Jepang. Hai minasang. Jadi itu dia pelajaran pada bab pertama kali ini minasang ya. Semoga minasang bisa mengerti ya. Hai, kore de owarimasu no de machigai ga atara sumimasen deshita. Shitsumon ga attara komento de kaite kudasai. Ja, mata shita.